Kalau untuk irigasi tetes yang ini kita ABMIK dimasukin ke toren manual. Kita ukur ppm-nya berapa yang kita butuhkan, baru kita aplikasikan di handphone. Pakai handphone. Berbasis IoT lah. Oh iya. Wah jadi enak tuh. Malah nggak usah manual bukain keran ya, itu. Alhamdulillah seperti itu sih. Oh ternyata udah pakai IoT ya? Iya udah pakai IoT. Jadi kelebihannya sih kalau pakai IoT kita bisa ngasih makanan ke tanam tuh tergantung kita. Kalau misalkan kita lihat mendung, kita jangan usah siram. Begitu kita panas mungkin kasih aja, kasih gitu. Tapi kalau untuk manual kan kita nggak bisa seperti itu, karena cuacanya nggak bisa diprediksi gitu. Itu sangat memudahkan tuh bagi para petani itu. Dan termasuk Bang Abuden ini juga pakai IoT. Iya pakai IoT. Kalau capek nggak usah kesini lah, nggak ada di rumah. Ya bisa. Udah. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Nah, Taniling kali ini masih berada di Lembang, Kabupaten atau apa sih? Kabupaten Badung ya? Kabupaten Bandung Maksudnya Barat. di Kabupaten Badung Barat. Nah, kebetulan kenapa kita sering ke Lembang, karena Lembang ini salah satu daerah di Bandung yang memang potensinya di pertanian itu sangat luar biasa banyak. Dan kebetulan saya di sini ditemani oleh Kang Jaka. Boleh kenalan dulu, Kang? Halo, nama saya Jaka, anggota dari Agrotani, umur saya 40 tahun, dari Lembang. Oke, asli sini ya, Kang? Ya, asli. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar gimana cara budidaya tomat beef, dan ternyata mungkin ada beberapa trik atau tips agar tomat beef ini bisa panen lebih lama, atau jangka periode panennya itu bisa sampai 8 bulan, yang normalnya mungkin cuma beberapa bulannya. Dan ada tips lain untuk mengatasi hama atau mengatasi masalah di budidayanya. Nanti kita akan tanya gimana caranya dengan Kang Jaka. Oke, Kang Jaka. Ini kita mulai dari pengenalan tomat beef dulu ya. Ini tomat beef jenis apa nih? Varietas Umagna dari Rizwan. Rizwan tuh dari distributor. Kita impor dari Belanda. Nah, kenapa milih ini nih? Karena yang diterima di pasar itu cuman yang ini untuk sekarang ini. Jadi kita juga sebelumnya udah pernah nyoba yang lain, ternyata terapan pasar agak kurang. Jadi kalau untuk varietas yang ini, alhamdulillah selama ini masih bisa diterima di pasar. Nah, sebelumnya nih, kita sebelum mulai budidaya nih, satu pohon ini itu pernah rekor dapat berapa? Berapa kilo tuh? Oh ya, dulu pernah sih sampai 8 kilo. 8 kilo juga pernah. Tapi untuk apa ya, konvensional kita nanam di tanah. Tapi kalau untuk modelan seperti ini ya kita paling di angka 6 kiloan. Oh, dulu pernah 8 kilo ya? Pernah rekor tertinggi, tertinggi. Terberat atau terbanyak sih? Iya, terbanyak lah. Terbanyak. Karena kalau tomat beef bisa dibilang seperti ini nih. Kita dapat misalkan kita pelihara 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 ya. Kadang-kadang untuk satu tangkai bunga 1 kilo juga kita udah dapat. Parseli mintanya yang besar apa kuantitinya yang banyak itu? Karena ini tomat beef ya pasti yang besar. Yang besar. Jadi harus dari 150 gram up. Di bawah itu kemana tuh? Di bawah itu masih ada sih. Kita ada pasar-pasar tertentu, tapi kita lebih ngejar ke apa sih ya, ke beratnya aja. Ke size-nya ya. Ke size-nya aja. Nah, kita sekarang mulai belajar budidaya gimana cara menanam tomat beef. Iya. Nah, kebetulan untuk lahannya yang punya Kang Jaka ini ada di dalam greenhouse, dan sistemnya di sini pakai ini ya, irigasinya pakai irigasi tetes pakai tetes ya. Dari medianya ada dulu. Dari media medianya siap. Pakai apa nih, Kang? Ini medianya terdiri dari arang sekam sama kohe. Perbandingannya itu 3:1. Kohe apa nih? Kohe kotoran hewan sih, kotoran hewan ayam. Sapi. Oh, ayam. Okay. Ya, kita juga pernah pakai kokopit juga. Kokopit
aja, ternyata fusariumnya tetap masih ada. Fusarium apa tuh? Fusarium itu penyakit kalau di dalam tomat tuh fusarium. Jadi dia tuh layu habis. Jadi dia tuh Semuanya? biasanya menyerangnya tuh ketika tomat lagi generatif. Hmm. Nah, dia tuh langsung habis semuanya kalau udah kena fusarium. Dan itu gara-gara media tanam sebelumnya Nah, yang kalau belum pakai misal, ini ya? ya kalau untuk hidroponik ya bisa disebabkan dari medianya juga sih sebetulnya. Untuk saat ini Medianya yang pilihan terbaik sih arang sekam sama arang kotoran sekam hewan sama ayam. kotoran hewan ayam ya. Iya. Dan kalau pengen coba yang lain silahkan. Iya. Cuman yang sudah dicoba sama Kang Jaka yaitu pakai medianya pakai itu. Iya. Oke, terus kemudian ini kan pakai irigasi tetes tuh. Iya. Pemakaian pupuknya pakai apa? Nah, ini pakainya pakai abemik. Abemiknya tergantung pertumbuhan juga, Mas. Kalau misalkan vegetatif berapa, generatif berapa, dan masa panen berapa. Itu tergantung kebutuhan tanamannya itu sendiri. Boleh dijelasin, Kang? Kalau masih kecil kita pakai ppm di angka 1000 sampai 1200. Kalau misalkan udah umurnya 2 bulan, kita pakai 1500. Nah, kalau udah pasca panen seperti ini, udah kepanen sampai pasca panen itu kita di 2500 ppm. Oke. Dan untuk jadwal atau ini? Kebetulan kalau ini ngasih makannya tuh seminggu sekali. Jadi kita berarti kasih abemiknya itu selama seminggu sekali. Jadi hari Senin pakai, Selasa sampai Minggunya itu air. Selasa baru dikasih abemik lagi. Oh, berarti seminggu sekali ya? Ya, seminggu sekali. Seminggu sekali itu gimana tuh? Sehari cuma dikasih sekali? Dalam satu hari itu cuma dikasih 1 kali abemik, tapi dalam 1 hari itu kita kasihnya 3 kali, pagi, siang, sama sore. Oh, makan pagi, makan siang, makan sore gitu ya? Gitu, ya. Okay. Dan begitupun penyiraman, tiap hari juga pagi, siang, sore. Kalau untuk irigasi ya. Perawatan deh? Kita anggap udah besar nih. Ya. Nah, itu perawatannya gimana? Alhamdulillah sih selama ini saya coba karena ini pakai pengkabutan ya yang ada di atas ini. Jadi ini minim pungi sama insek. Saya nyoba aja ternyata benar. Jadi ketika kalau misalkan si daun itu basah tapi jangan terlalu basah, itu kemungkinan hama untuk hinggap tuh bisa dibilang kurang lah. Kalau di dalam greenhouse itu bukannya nggak bisa masuk ya? Kalau greenhouse itu hanya ngeblok sih, Mas. Hanya ngeblok hama ya. Kalau hama sih pasti ada. Cuman kalau saya coba ini kalau misalkan pakai pengkabutan di pagi hari sampai basah, hama-hama yang lain tuh kayaknya nggak mau hinggap. Hasilnya ya kurang juga. Kurang hamanya di gitu. dalam greenhouse itu walaupun rapat ya, itu kan Iya. masih ada lubang-lubang Masih ada. yang masih hamanya mungkin masuk gitu. Iya. Karena kalau greenhouse itu hanya ngeblok hama sih. Ngeblok hama. Iya. Dan ternyata pas ada ini hama yang masuk tuh sebelum pakai pengkabutan ini. Kalau sebelum pakai pengkabutan banyak. Setelah ada pengkabutan, saya coba mandiin tiap hari, ternyata kurang. Hamanya itu tanpa pestisida ya? Tanpa pestisida, tanpa fungisida. Artinya hama nggak suka air yang nempel di sini? Mungkin seperti itu ya. Atau licin mungkin? Contohnya ya ini aja. Iya. Gitu, ini tanpa fungi, tanpa pesti juga. Dan itu berhasil? Alhamdulillah. Kalau ini apa durasinya kasih ini? Ini kalau pengkabutan saya kasih waktu 5 menit. 5 menit pagi hari jam 8, begitu saya datang ke greenhouse saya nyalain. Terus jam 10 juga saya nyalain, begitu mau pulang itu pada duhur lah. Saya nyalain juga sampai basah banget. Tiap hari? Tiap hari. Perawatan kalau untuk pruningnya dan pencabangan itu gimana? Nah, kalau tomat bib di sini tuh, jadi dia tuh nggak pakai cabang ya. Jadi dia ketika ada cabang kita buang, jadi dia tuh tunggal. Harus tunggal ya? Harus tunggal. Kenapa harus tunggal? Karena biar tomatnya itu besar-besar, Mas. Berarti nggak boleh ada cabang sama sekali? Nggak boleh sih sebetulnya. Terus untuk ininya, oh ini potongan cabang ya? Iya, ini pruning. Kalau untuk yang ini memang apa ya, bakal buah tuh, yang bunga-bunga tuh. Bunganya itu nggak ada yang dipotong, semua dibiarin hidup. Iya. Kalau kita biasanya sih seharusnya ya, seharusnya itu dalam satu tangkai itu kita biarkan 4, Mas. Paling banyak tuh 5. Okay. Jadi ketika keluarnya 8 itu paling kita buang 3. Ada pemilihan buah juga. Disortir lah. Ya, disortir. Jadi kalau misalkan kita ini pasti nanti besar-besar kalau cuma 4. Beda dengan misalkan ada 7 atau 8. Terus kekuatan tangkainya ini juga dia kalau misalkan keberatan dia suka patah. Terus pruningnya ada nggak? Kalau memang bisa dinaikin terus? Kalau misalkan biasanya kalau udah tomat udah bisa kepanen seperti ini, Mas, biasanya kita sisakan sampai 12 daun. Jadi kita hitung dari atas tuh 12, ke bawahnya kita harus buang. Kenapa harus dibuang? Karena nutrisinya tuh biar larinya tuh ke buah. Nah, cara pruning juga masing-masing mungkin beda-beda. Kalau saya di sini, dia tuh di belakang buah kita buang semuanya. Kenapa? Karena biar si nutrisi itu masuknya tuh diserapnya sama buah. Masa panennya itu kan, ini kan nggak langsung panen sekali sehari tuh, enggak kan? Enggak. Untuk masa panennya bisa berapa lama?
Sebetulnya sih tergantung pohonnya juga. Kalau misalkan lebih lama terus lihat kita pohonnya lebih bagus juga kita bisa sampai 6 atau 5 sampai 6 bulan, bahkan bisa sampai 8 bulan juga bisa. Dengan cara ketika pohon ini lebih tinggi, kita ulur yang ini Mas. Ini nih. Saya cobain ya, saya contohin boleh. Saya contohin. Jadi ketika ini dibuka, ketika tanamannya lebih tinggi, kita pindah cara ngikatnya Mas. Kita pindah ngikatnya ke sini. Nah ini kan tanamannya tuh dia ke bawah. Jadi si bunga yang di atas kita masih bisa panen. Dan nanti kalau misalkan ini udah kepanen sampai ke atas, sama Mas. Si tambang ini bisa naik lagi. Jadi lama panennya tuh tergantung banyaknya buah juga. Turun ini karena memang diturunin dan daunnya nanti turun terus buahnya atas ada lagi gitu. Ya betul. Kalau misalkan dipanjangin sampai sana tuh bisa sih sebetulnya bisa sih sebetulnya. Cuman kita lihat tergantung tanamannya juga. Lihat kondisi tanaman. Kondisi tanaman. Kalau misalkan memungkinkan untuk dipanen lama dan lihat tanamannya memungkinkan, ya kita pasti akan lakukan hal seperti itu. Oh iya. Nah itu tips yang untuk supaya panennya tomat ini masa panennya lebih panjang, lebih lama tuh. Dan tentunya nanti untuk jumlahnya per pohon tetap lebih banyak ya. Iya, betul. Untuk totalnya itu. Ya. Betul. Diturunin aja gampang nih turunin, yang penting kita ada space di bawah ya. Iya, ada space di bawah. Ini biar nggak terlalu tinggi. Iya, betul. Kalau tinggi nanti patah atau bisa patah ya. Dia patah. Tapi kita harus ngelilit gini seperti ini Mas. Dililitin seperti ini, fungsinya tuh biar dia tuh nggak patah juga. Enggak. Jadi dia diikatnya cuma di bawah berarti? Iya, diikatnya di bawah. Nanti ketika kalau misalkan ini udah kepanen, nanti kita pindah ngikatnya agak ke sebelah sini. Oh gitu. Iya. Dan yang di bawah ini udah nggak dipakai ya? Udah nggak dipakai. Harus di-pruning juga. Ya seperti itu sih. Oke. Nah ini nih. Ya. Terakhir tadi belum bahas ya. Ini caranya gimana? Irigasi tetes. Cuman di sananya cuman ada toren manual gitu. Kalau untuk irigasi tetes yang ini kita apa sih ya? ABMIK-nya dimasukin ke toren manual. Kita ukur ppm-nya berapa yang kita butuhkan, baru kita aplikasikan di handphone. Pakai handphone. Oh di sini pakai itu udah berbasis IoT lah. Oh iya. Wah jadi enak tuh. Malah nggak usah manual bukain keran gitu. Alhamdulillah seperti itu sih. Oh ternyata udah pakai IoT ya? Iya udah pakai IoT. Jadi kelebihannya sih kalau pakai IoT kita bisa ngasih makanan ke tanam tuh tergantung kita. Kalau misalkan kita lihat mendung, kita jangan usah siram. Begitu kita panas mungkin kasih gitu. Tapi kalau untuk manual kan kita nggak bisa seperti itu. Karena cuaca nggak bisa diprediksi gitu. Itu sangat memudahkan tuh bagi para petani itu. Betul. Dan termasuk pengabutan ini juga pakai IoT. Iya pakai IoT. Kalau capek nggak usah kesini lah, nggak ada di rumah. Ya bisa. Udah. Adalah bagian dari IoT. Di sini tuh semuanya jelas ya. Di sini tuh ada kandungan fosfor dalam media berapa, nitrogen berapa, kelembaban udara berapa, kelembaban tanah berapa, pH-nya juga berapa, sama intensitas cahayanya juga berapa. Jadi kemonitor semua di sini. Jadi semuanya tuh termonitor di sini karena di sini ada sensor simpan di bagian nih. Di media. Kita simpan sensornya. Kalau untuk cabut boleh ya? Ya. Ketika dicabut, nah ininya berkurang. Oh iya. Ya, termasuk ini intensitas cahaya. Nah intensitas cahaya ini bisa kita dari sini nih. Misalkan kita tutup seperti ini, dia akan berkurang. Tuh. Oh iya ini nih. Ya yang merah. Nah kalau misalkan, ketika dibuka lagi dia akan naik. Udah naik. Naik. Nah ini bisa dilakukan seperti ini. Kalau misalkan panas tapi ininya turun, berarti mau nggak mau kita harus mencuci pasti ke atas. Mencuci? Ya mencuci, karena intensitas cahaya yang masuk dari luar ke dalam itu nggak sempurna berarti. Oh disiram berarti ya? Dicuci aja Mas, disiram pakai. Tinggi sih? Ya ada biasanya. Oh bisa? Ada tukangnya yang nyuci. Oh iya. Khusus nyuci greenhouse. Terus untuk tombol-tombol ini yang? Untuk tombol ini kalau misalkan manual kita di handphone itu nggak bisa. Kita kalau untuk nomor 1 itu untuk penyiraman, nomor 2 untuk pengkabutan. Seperti itu aja sih. Kalau ini hanya tampilan yang kita sensornya udah ada di bawah untuk tampilan manualnya seperti ini. Tapi ini juga terpampang di handphone juga. Oh ini kalau mau pencet langsung di sini pakai ini. Pakai ini. Cuman kalau lagi di rumah pakai handphone. Kalau di rumah bisa pakai handphone. Pencet-pencetnya. Ya seperti itu.
Terakhir Kang, ini pemasarannya gimana nih? Nah, kalau untuk pemasaran, saya tuh karena kerja sama-sama Agrotani. Agrotani Agrotani itu Asosiasi Tomat Bib di Lembang. Oh ya. Okay. Dan alhamdulillah selama ini dari Bandung juga alhamdulillah ada yang gabung juga ke Lembang. Nanti bisa ngobrol deh sama Pak Peri. Kang Jaka kenapa harus ikut asosiasi? Nggak sendiri aja gitu? Gini, kenapa saya ikut asosiasi? Dulu tuh kita tanpa asosiasi kita bertani itu sendiri-sendiri ya Mas ya. Nah, ketika kita panennya itu berbeda, itu kita relatif aman. Tapi ketika kita panennya berbarengan, kita di sana ada perang pasar. Jadi yang namanya petani itu kadang-kadang seperti ini Mas. Gimana caranya biar tanaman saya selamat, kepanen, habis. Kadang-kadang kita nggak terlalu memikirkan harga. Karena kalau yang namanya sayuran tuh kalau disimpan tuh bisa busuk. Pernah suatu kejadian teman saya panen. Jadi karena saya pengen habis duluan, harganya saya turunin. Terus teman saya juga sama, berpikiran sama, akhirnya kita nggak punya ketetapan harga. Alhamdulillah setelah bergabung sama asosiasi kita punya ketetapan harga. Jadi nggak ada saing-saingan pengen cepet habis gitu, enggak. Jadi harga udah tetap. Jadi kita juga ada jaminan harga, terus kestabilan harga lah. Selesai ya mungkin ya? Okay. Ada lagi yang ditambahkan di budidaya? Nggak ada sih, cuman itu aja. Cuman kalau bertani itu jangan takut untuk mencoba. Jadi ketika kita berhasil, cobalah hal yang bisa lebih berhasil. Oh iya. Gitu. Yang lebih lebih simpel lah. Eksperimen lah. Kalau gitu. Petani kan cari untung ya. Gimana gitu. Caranya budidaya hemat tapi untungnya tinggi. Gitu. Percuma kalau biasanya kalau budidaya itu gini ya, kalau misalkan mahal udah pasti bagus. Kita gimana cari coba yang gak mahal tapi bagus. Sekarang alhamdulillah saya lagi coba tanpa pungi, tanpa pesti ternyata bisa. Okay. Dengan diwakilkan sama penggabutan. Oh iya. Seperti selalu eksperimen ya. Selalu eksperimen. Oke Kang, kalau gitu kita boleh nggak ketemu sama pengurusnya apa? Siap. Nanti saya tuh orangnya? Ada di Packing House. Oh yang tadi di sana ya? Oke. Ya udah kalau gitu untuk budidaya cukup ya warga Tani Link. Saat ini saya akan berpindah tempat ke tempatnya pengurus asosiasi. Kita akan tanya gimana sih asosiasinya Tomat Bib ini. Oke, siap.